kami untuk bisa langsung ke Bupati yang memang pada kesempatan ini kami dari pribadi profesi sesuai dengan tupoksi kami. Saya Ibnu Kalaha sama Pak Senal angkatan berapa anak biologi sama-sama kebetulan sebagai penanggung jawab gizi program gizi Puskesmas sesuai dengan saya dan tugas tambahan sama ini Bapak Heri dari Bank Laboratorium Ibu Darmawati ini SKM admin sementara operator bidan sebelumnya sering berjalan, dan Pak Ahmad Hidayat pengelola imunisasi. Ini ada bagian PHL nih Pak, kami yang PNS yang hari masa ini kami 6 orang, dan yang pakai baju merah Ibu Lisa Teddy sebagai nurse dan yang menjawab PNS Ibu Nilu Erniwan Pula sebagai koordinator bidan, dan Ibu Lucy Patandung sebagai penanggung jawab untuk persalinan. Jadi maksud dan tujuan kami pada saat ini untuk menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas kami berkaitan dengan tentang jawaban masing-masing, dikatakan bahwa saya merasa tertekan Pak, langsung saja barangkali saya khususnya karena kebijakannya Kepala Puskesmas dalam hal ini. Saya menyadari bahwa itu juga memang merupakan tanggung jawabnya. Yang menjadi kendala utama kami adalah selalu dalam tekanan dengan harapan sebenarnya hasilnya baik diharapkan, tapi kalau bekerja buat tekanan buat saya secara pribadi, khususnya saya petugas gizi. Masalah yang ada pada saya saat ini adalah tentang stunting. Itu kan prioritas sebenarnya Pak. Di satu pihak Ibu Kepala Puskesmas mengatakan bahwa tidak stunting di Puskesmas Kampung Baru dengan berbagai argumen saat itu. Jadi saya selaku petugas bingung juga Pak. Sementara berdasarkan kalau kami punya aplikasi untuk gizi PPBGM untuk pelaporan gizi secara berbasis masyarakat, kami punya data itu berdasarkan indikator yang kami laksanakan di Posyandu, pengukuran tinggi badan umur itu indikator. Ketika disampaikan Ibu Kapus tidak bisa menerima itu, saya mengajukan berdasarkan Permenkes atau berdasarkan indikator yang harus dilaksanakan. Jadi saya dilematik buat saya satu, ya, tidak boleh lapor seperti itu. Yang menjadi masalah kemarin untuk kita ada kerjasama dengan BKKBN dalam hal ini untuk upaya pencegahan stunting kemarin. Jadi ketika dimintakan data, buat saya dilema Pak. Saya laporkan, Ibu Kapus bilang jangan laporkan. Sementara saya punya data berbasis digital seperti itu, dari data itu saya tidak bisa rubah juga Pak, karena hasilnya seperti itu. Jadi ketika saya menyampaikan masalah itu, Ibu Kapus bilang ada satu yang lucu, kebenaran menurut saya lucu karena disampaikan kalau begitu suruh orang tuanya kasih makan. Apakah dengan intervensi cuma kasih makan orang tuanya bisa terjadi penurunan stunting secara drastis? Sampaikan 1 bulan pokoknya Kak, 1 bulan ada lagi stunting. Saya jadi bingung Pak waktu itu, saya jawab apa? Saya kembalikan bagaimana solusi dan intervensi Bu. Oh suruh orang tuanya yang kasih makan. Saya bingung sampai saat itu. Maka ketika keputusan ada sedikit perdebatan dan juga ini forum lintas sektor tingkat kecamatan Luwuk hadir pada saat itu Pak Camat, Pak Kepala Desa kan yang jadi bingung saya untuk menentukan, kayaknya kita berpendapat di situ. Tapi saya simpulkan bahwa saya bilang Ibu kita berupaya tetap untuk tetap mau berdasarkan data yang ada yang fix intervensinya dan disepakati dengan BPKB dalam hal ini bahwa untuk intervensi khususnya desa Tontowan yang mempunyai kasus secara laporan 7 dan Pak Kepala Desa mengiyakan dan bahkan minta nanti saya minta tolong kasih akan bagaimana solusi yang terbaik itu menyangkut kegiatan gizi khususnya, dan imbasnya saya diganti sebagai petugas gizi Puskesmas diserahkan pada anak PHL bulan hari Kuswindi. Kalau gitu kakak jangan pegang lagi program gizi dan
nanti kakak cuma bantu Windy begitu. Kebetulan saya senior, jadi saya sudah menyampaikan itu lewat servis dan lewat pengelola gizi di dinas kesehatan, karena itu katanya disampaikan ganti Kak Ivin itu jadi pengelola gizi. Saya cuma pengen mengatakan bahwa saya basicnya sesuai dengan SK jabatan fungsional sebagai nutrisionis media. Jadi saya basicnya memang gizi memang. Jadi saya mau yang itu yang menjadi ya tekanan buat saya, karena di satu pihak saya harus melaksanakan tugas sebagai tugas gizi, tapi dari pihak saya juga harus sangat-sangat menghargai kepala puskesmas. Ya, yang lain? Siapa lagi yang harus tertekan? Semua yang berfungsi kayaknya harus tertekan, Pak. Di sini saya sebagai petugas laboratorium, Pak. Jadi kan saya baru selesai pendidikan dan saya kembali bertugas di Puskesmas Kampung Baru. Nah, saat bertugas Kampung Baru, kebetulan alat di situ memang pas kebetulan rusak. Tapi kan saya sebagai yang paham dengan alat itu, saya kasih tahu bahwa alat itu tidak rusak sampai urgen. Saya bilang begini saja karetnya saya yang perbaiki. Dia maunya cepat, besok sudah harus ada. Saya bilang, saya tidak punya kurir sendiri. Kalau saya punya kurir sendiri bisa saya begini. Nah itu dia marah. Ganti lagi. Ganti lagi. Nah, jadi sampai saya dituduh saya yang bakasi urusan alat, saya yang bakasi habis-habis regen. Padahal Pak, sebelum dilakukan pemeriksaan itu kita harus melakukan standarisasi. Ada namanya standarisasi. Sebelum masuk nilai standar, nilai kontrol, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan sampai masuk benar-benar dalam nilai kontrol. Saya kira Oke, ya, Mas. Satu lagi. Mana yang teraniaya? Ada lagi yang merasa teraniaya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili teman-teman PAL di Puskesmas Kampung Baru barangkali menyampaikan mungkin kami dari teman-teman PAL itu lebih banyak didiskriminasi, sehingga ada tekanan-tekanan seperti kayak ancaman, ancaman dipecat. Dan kita juga kalau selalu berada di posisi seperti itu, bahkan tidak nyaman untuk kerja. Dan selalu ada setiap misalnya kegiatan, misalnya ada baksos apa di luar, kita itu dipaksakan harus datang, walaupun misalnya ada teman yang lagi ada kegiatan ibadah, dipaksakan untuk datang hari itu juga, jam itu juga. Tidak mau dengan alasan dan untuk pendapat teman-teman itu yang bersangkutan. Oke, sudah cukup ya. Ya. Begini, nanti saya akan panggil kepala puskesmas semua puskesmas. Apakah saya yang ke sana atau semuanya nanti di sana ada libur, ada istirahatnya nggak? 1/24 jam nggak puskesmas Kampung Baru? Jadi sama persalinan. Nah, saya kalau perlu di sana ada ruangan. Saya juga belum pernah ke sana. Nanti saya akan ke sana. Saya mau kasih ceramah umum dulu semua. Ya. Tetapi saya mohon, kemungkinan besar saya bisa ke sana itu setelah saya balik dari Surabaya, sekitar tanggal 13-14. Kemudian tanggal 10 Puskesmas Kampung Baru termasuk salah satu puskesmas yang akan dijadikan tempat sampel inovasi. Ya saya kira ketika tim datang, Bapak semua saudara-saudara ini kompak dulu. Nah, nanti setelah tanggal 13-14 baru saya yang akan tes ceramah, mulai dari stunting, masalah alat dan lain sebagainya. Tidak boleh orang mengatakan bahwa stunting itu selalu nol. Kemungkinan terjadi stunting pasti ada. Nah, kenapa seperti itu? Karena stunting itu bukan hanya faktor ekonomi, tapi banyak faktor yang mempengaruhi orang stunting. Perkawinan muda bisa terjadi stunting, ya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis, ya, bisa terjadi stunting, ya. Di kota banyak stunting,
Kenapa seperti itu? Karena pengantin muda ini yang ingin badannya tetap awet, dia tidak mau menyusui anaknya. Nah, ini di kota terjadi. Karena dia jaga supaya buah dadanya ini tetap montok. Nah, dia nggak kasih susu anaknya. Akhirnya dia hanya pakai susu ASI. Nah, inilah kadang-kadang tidak semua anak-anak ketika anak bayi itu ketika kita kasih susu dia bisa menerima, maka terjadilah pertumbuhan yang lambat. Ketika ukuran panjang, berat badan, ukuran kepala tidak sesuai dengan umurnya, ini salah satu faktor penyebab stunting. Kan begitu. Jangan sampai kepala besar tidak paham ini apa yang dimaksud dengan stunting atau hal-hal apa saja, faktor-faktor apa yang mempengaruhi stunting. Jangan selalu mengatakan bahwa stunting itu penyebabnya karena orang itu miskin, dia tidak mampu menyusui, tidak mampu kasih makan. Bukan cuma itu, banyak penyebab. Oleh sebab itu kita itu dianjurkan mulai dari nikah, bahkan pranikah, udah dikasih tahu caranya seperti ini. Sperma yang subur itu pada usia sekian hari. Kan itu kan? Kemudian mulai dari dia hamil, bulan pertama, bulan kedua dilakukan pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan itu? 3 dimensi USG sudah dilihat, diukur panjangnya, diukur berat badannya, dicari lingkar kepalanya masih dalam kandungan. Kalau misalnya ternyata USG itu ternyata berat badannya kurang, maka si dokter ahli kandungan disuruh minum susu banyak supaya anaknya itu besarnya, panjangnya sesuai dengan pertumbuhan seperti itu. Tapi kalau nanti kepala besar nggak boleh ada stunting, itu salah juga dia. Saya nggak bilang salah, tapi mungkin pengertiannya kurang. Nanti saya akan berikan pandangan umum dulu supaya semua tahu. Saya juga akan memberikan bagaimana cara memimpin orang. Tidak semua memimpin orang dengan kekerasan itu berhasil. Tidak semua dengan tekanan orang berhasil. Tetapi ada orang memimpin dengan senyuman juga bisa berhasil. Betul ya? Nah, ini yang perlu kita kasih paham. 1 kali kita kasih tidak mau, 2 kali tidak mau. 1 kali dibina tidak mau, 2 kali dibina tidak mau, 3 kali tidak bina. Kan gitu. Ya. Jadi saya harap sabar dulu. Saya mau delegasikan tadi ini, saya mau delegasikan ke Bapak ini, tapi saya pikir nanti saya yang turun langsung. Ya. Karena saya besok berangkat. Besok juga saya padat karena 5 Oktober. Kalau saya tidak padat, besok saya panggil semua atau saya ke sana. Jadi saya padat besok itu jam 2 saya harus berangkat karena saya harus rapat di Makassar. Jadi saya minta sabar, kompak, karena tanggal 10 Puskesmas Kampung Baru salah satu puskesmas yang akan disampling untuk penilaian tingkat nasional. Jadi jangan sampai ditanya saya punya kepala puskesmas begini, jangan kompak ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan ya, semuanya kita bisa selesaikan. Kalau saya sudah kasih ingat dia, nanti masih ada datang melapor 1-2 orang ke sini, berarti cara salah dia yang berbicara. Kalau dia tidak bisa memimpin kita di kota, mungkin kita kasih di Barat Utara sana yang kurang orang. Ya. Setuju ya? Saya pikir itu nasihat saya. Insya Allah tanggal 13 atau 14 kita ketemu di Puskesmas Kampung Baru. Ya. Nanti kita buat surat resminya kunjungan di sana. Nanti kita sambil kunjungi semua bagian gizi mana, bagian alat mana, bagian mana, ya. Rawat inap seperti apa. Nanti ada yang kurang saya juga punya masukan-masukan. Karena Kampung Baru itu terkenal nih, Kampung Baru, ya, jadi mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi jangan hanya nilai sedikit merusak susu satu gelas. Ya. Kalian punya prestasi yang cukup bagus, hanya karena pemimpin yang otoriter, kemudian merusak semua yang ada di dalam. Oke? Saya pikir cukup. Ya. Oke. Sampai ketemu tanggal 13 atau tanggal 14. Ya? Oke. 15 pokok.